Apa kabar? Kabar kalian kuliah di mana? Kabarnya baik ya. Kita berdua kuliahnya di UTY. Masih sama, samaan kita dari UTY. Asal apa? Apa? Semester berapa masnya? Semester 1. Iya. Sekarang nih kesini ngapain? Ini mau belajar sama teman-teman. Oh, iya, belajar sama teman-teman. Ya kalau boleh tahu asalnya dari mana? Aku dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Masnya? Ya, saya dari Kalbar. Saya dari Jogja. Iya. Tuhannya. Iya. Mas gimana mas? Saya rumah sendiri mas. Oh, rumah sendiri. Iya. Jadi tinggal sama orang tua ya berarti? Iya, tinggal sama. Kirain dari jauh. Aku duluan ya. Iya, oke. Iya, Hati-hati ya. hati-hati. Hati-hati. Gimana bro, apa kabar? Woi, sehat. Halo, gimana? Kamu tahu nggak Afkan? Iya, yang anaknya baik itu kan? Iya. Masa sih nggak? Aku lihat dia kemarin loh di klub, dia bawa cewek loh gitu. Sumpah? Iya. Padahal dia anaknya baik-baik loh di kelas. Ya tapi kayaknya di luar itu dia bawa cewek gitu. Sumpah, dia di kelas anaknya pendiam, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Kenapa bisa kayak gitu ya dia? Ya, kemungkinan orang diem bisa jadi kayak gitu karena mungkin ada tekanan atau apa sih. Dia covernya doang sih baik gitu loh. Tapi katanya kayak gitu, ada sih kayak gitu. Ya sih mungkin ya. Dia bawa cewek loh kemarin di klub gitu. Sempat minum juga. Sempat minum juga dia. Iya. Ngerokok juga. Iya. Sumpah, kalau di kelas jadi pendiam. Bisa gitu ya? Kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Jam berapa nih? Wah, kuliah Pak. Ya Allah. Hari ini ada matkul nggak sih? Iya, ada. Jam berapa? Jam 10 nggak? Jam 10. Iya, jam 10. Itu juga ada matkul ini. Matkul apa kalau boleh tahu kalau hari ini? Yang hari ini? Iya. Yang matkul Pancasila. Pancasila. Iya. Kalau buat besok? Kalau besok agama. Oh, jam berapa kalau yang buat hari ini? Kalau yang hari ini jam 8. jam 8-an. Oh, aku baru bangun ini tuh. Siap-siap dulu lah. Ya, siap-siap dulu. Aku mandi dulu ya. Oke. Lanjut lanjut. Dari video tersebut, komunikasi verbal itu bersifat lisan dan tertulis, sedangkan dari video yang telah dibuat, komunikasi non-verbal yaitu postur gerakan atau postur tubuh. Sedangkan perspektif menginterpretasikan contoh yang sudah tersedia, sedangkan model itu bersifat komunikasi dua arah antara source, sumber, dan audiens. Komunikasi verbal dalam video ini komunikasi verbal dilakukan di mana dengan contoh seperti Arkan yang datang dan menanyakan apa kabar dan Arif dan Elvis menjawab baik, dan komunikasi verbal ini ialah komunikasi yang menggunakan kata dan lisan.
yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam video ini seperti Billy yang sedang parkir yang bukan di tempatnya, dan Elvis yang mengingatkan dengan menunjuk jangan parkir di sini, dan itu menggunakan bahasa tubuh. Yang ketiga ialah model dalam komunikasi ini adalah scrum, di mana model ini ialah model dengan berkomunikasi dengan yang bisa berganti arah, ya. Penanya bisa menjadi pendengar, dan pendengar bisa menjadi pembicara juga. Yang terakhir adalah perspektif dalam video ini adalah di mana Haidar beranggapan bahwa Arkan ialah sosok yang baik, dan Arif beranggapan bahwa Arkan ialah sosok yang buruk, dan itu ialah perspektif dua arah yang berbeda. Oke, terima kasih. Di video yang pertama membahas tentang komunikasi verbal. Di video pertama kita lihat si Arkan menanyakan sesuatu kepada Arif dan Elvis. Dia berbicara secara langsung bertatapan muka mengenai bertanya mengenai, contohnya seperti di mana kampusmu, di mana kosmu, di mana tempat tinggalmu. Komunikasi verbal seperti yang dijelaskan dari video tersebut. Si Elvis melarang si Billy parkir di tempat seharusnya tidak untuk memarkirkan kendaraan, namun si Elvis memberitahukan kepada si Billy tidak menggunakan kata-kata melainkan menggunakan gestur tangan. Persepsi dari video tersebut menjelaskan si Haidar dan si Arif menjelaskan bahwa perilakunya si Arkan di dalam kampus itu berbeda, sedangkan di luar kampus itu sangat berbeda. Contohnya seperti Arkan di luar kampus dia minum alkohol, terus dia seringnya dugem apa segala, merokok, sedangkan dia di dalam kampus dia alim dan tidak terlalu akrab sama teman-temannya. Model dari video tersebut menjelaskan bahwa si Haidar menanyakan sesuatu kepada si Arkan, dan Arkan menanyakan sesuatu kepada saya, terus saya menjelaskannya kepada Haidar, dan itu masuknya saling bertukar pendapat. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal, komunikasi secara langsung. Di situ di video tersebut mereka Elvis, Arkan, Arif berbicara langsung tentang menyapa atau menanya kabar dengan secara bertatap muka. Komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Di situ di video tersebut si Elvis melarang Billy parkir di tempat di situ, dan si Elvis tidak berbicara, dia hanya menepuk Billy di tangan dan melihatkan larangan tempat parkir. Persepsi di video tersebut, Al-Mu'arif memberitahu kelakuan Arkan. Di situ Haidar kaget karena si Arkan itu orangnya di kampus sangat-sangat pendiam, alim, dan tidak sering ngumpul sama teman-teman di kelas. Di situ si Al-Mu'arif bercerita karena Al-Mu'arif melihat si Arkan kedugem, ngerokok, minum, mabuk. Di situ itu aja sih. Model di video tersebut mereka saling bertukar pendapat dan saling berbagi informasi. Di situ Haidar menanyakan apakah kita masih ada kuliah lagi, dan si Elvis juga menjawab bahwa besok ada kuliah. Oke, di dalam video tersebut yang pertama kita bisa melihat itu ada jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi
verbal. Jadi terlihat di situ di mana kita melakukan komunikasi verbal secara langsung, secara lisan dan juga secara tatapan muka, dan kita sering kolaborasi untuk menimbulkan sebuah komunikasi. Yang kedua, komunikasi non verbal. Di video yang kedua itu terlihat ada seorang pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan, dan kebetulan itu ada pelang dilarang parkir, dan kebetulan ada seorang anak muda yang menegur untuk memindahnya tanpa menggunakan lisan. Jadi nonverbal itu tidak menggunakan lisan tapi lebih menggunakan gimik wajah dan motorik tubuh. Terus yang ketiga itu kita ada persepsi itu di video yang ketiga itu kita bisa melihat bahwa ada Haidar, ada si Al-Mu'arif itu bercerita tentang si Arkan yang masuk dugem, dan itu bisa menimbulkan persepsi orang yang berbeda-beda. Terus yang keempat itu ada model, itu termasuk ke dalam model dikarenakan ada komunikasinya dua arah dan bisa menimbulkan jawaban dan saling menjawab untuk menjawab komunikasi tersebut.